Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Ogin Amarah Sakti bagian ke-10. Penulis adalah Bapak Min Resmana. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Ketika seseorang memberanikan diri menanyakan tujuan mereka, keralah yang menjawab dengan sopannya. Kami bermaksud akan menghadap kepada Gusti Prabu Dharma Sakti. Orang-orang terus mengikuti ketiga binatang itu. Beberapa orang di antaranya lari ke istana memberitahukan penglihatannya yang aneh itu. Juga dikatakannya bahwa tiga binatang itu bermaksud akan menghadap kepada Baginda. Baginda beserta seluruh isi keraton amat kaget mendengar berita itu. Hanya Dewi Bidayasari yang bergembira mendengarnya, sebab ia yakin hanya kekasihnya lah yang mempunyai binatang serupa itu. Kau menang anakku, sabda Baginda kepada Dewi Bidayasari. Semula ayah mengira bahwa permintaanmu itu adalah suatu kemustahilan, tetapi laporan orang-orang itu telah menggugurkan prasangka ayah. Benarlah kata ayahanda itu, dan pemilik ketiga binatang itu bakal menantu ayahanda. Itulah yang membingungkan ayah, yang semestinya kau pahami pula. Kau telah cukup dewasa. Apakah maksud ayah? Kau tahu, Madursan adalah negara besar yang punya tentara hebat. Apalah yang akan terjadi bila ayah membatalkan perkawinanmu dengan Pangeran Sabang? Kau tentu tahu, Mulkiah akan rata dengan tanah. Hanya lantaran kau, hanya karena kau terlalu mementingkan keinginanmu sendiri. Kau harus menginsafi hal itu. Dan sekarang persoalannya kian bertambah sulit. Pemilik binatang itu tentu akan menuntut haknya, sebab memang telah ayah umumkan. Dewi Bidayasari tak dapat berkata apa-apa sebab perkataan ayahnya adalah benar belaka. Baginda susah karena ulahnya, meskipun sang Dewi dapat juga menyalahkan ayahnya karena terlalu cepat menerima Pangeran Sabang. Hal itu tidaklah dikemukakannya. Takut akan membangkitkan amarah ayahnya. Tiba-tiba masuklah seorang penjaga yang memberitakan kedatangan tamu-tamu itu. Baginda menyatakan kesediaannya, dan penjaga segera menjemput tamu-tamunya. Baginda tersenyum simpul melihat ketiga binatang yang didandani seperti manusia itu. Sangat lucu tampaknya. Ketiganya telah duduk di hadapan Baginda. Baginda tidak segera berkata-kata. Dipandangnya tamunya dengan pandangan kagum. Tamu-tamu itu rupanya mengerti kenapa raja berdiam diri. Dengan amat sopannya, Pancatandran bertadang sembah. Kami bertiga mengaturkan sembah ke hadapan Baginda beserta Tuan Putri. Baginda terpukau di singgasananya, sedangkan Dewi Bidayasari tersenyum-senyum karena girangnya. Kukira orang berolok-olok bergunjing tentang kalian. Kiranya benarlah kalian dapat berbicara. Apakah maksud kalian sebenarnya? Kami bertiga datang sebagai utusan raja untuk menyampaikan sepucuk surat. Tandran memberikan surat yang dibawanya. Baginda segera membacanya. Jadi kalian ini dari negeri Malebah? Benar, Gusti. Surat apakah ayah? Tanya sang Dewi. Raja Malebah melamarmu untuk putranya. Siapa namanya ayah? Di sini tertulis Raden Amarah Sakti. Sang Dewi sangat gembira mendengarnya. Hal itu tampak pada wajahnya yang berseri-seri. Aku jadi bingung memikirkannya, sulit. Mengapa ayahanda menjadi bingung? Betapa tidak, begitu banyak raja-raja yang melamarmu. Ayah tak mau diombang-ambing keadaan ini. Oleh karena itu, ayah menerima lamaran Baginda Mahrub untuk putranya Pangeran Sabang. Tapi kau tak mau menerimanya. Sekarang datang pula lamaran ini. Mengapa aku tak bingung karenanya? Tetapi ayah, yang seorang ini adalah dapat memenuhi permintaan hamba. Buktinya inilah yang disuruh mengantarkan suratnya. Jadi kau akan menerimanya? Tentu saja ayah. Bukankah hamba harus menepati janji?
Ayah gembira sebenarnya bahwa kau mengambil putusan itu. Tetapi bagaimana halnya dengan pelamar-pelamar terdahulu? Karena mereka tidak dapat memenuhi permintaan hamba, tentunya mereka tak berhak apa-apa lagi. Memang begitulah pikiran kita. Tapi bila mereka berpikir lain, dendam misalnya, apa yang akan ayah lakukan? Tentu tuanmu, apakah kalian bertiga mempunyai nama? Hamba bernama Pancatandran, adik hamba ini bernama Panji Masang dan Panji Layang. Bagus-bagus namamu. Tentu tuanmu akan bertanggung jawab, ya Tandran. Hal itu hamba yakini. Janganlah tuanku khawatir. Gusti Raja Malebah telah memperhitungkan segalanya. Syukurlah Tandran, aku mempercayai kata-katamu. Lamaran tuanmu aku terima. Kau jangan dulu pulang. Mengasuhlah di sini barang 2-3 hari. Terima kasih tuanku. Senanglah hati hamba, sebab kedatangan hamba ini tidak sia-sia. Benar Tandran, marilah kita ke Kaputren. Ayah, hamba terima lamaran Kanda Amar Sakti. Baginda amat heran melihat tingkah putrinya, sekian banyak pelamar ditolaknya. Kenapa pelamar ini begitu saja diterima? Apakah gerangan sebabnya? Baiklah, kau temani tuanmu itu Tandran, sabda Baginda. Dewi Bidayasari segera pergi ke Kaputren diikuti oleh ketiga binatang itu. Di Kaputren didapatinya Ogin sedang menyapu lantai dengan tekunnya. Ia bekerja sambil bersiul-siul. Hei Ogin, kemana saja engkau selama ini? Aku tidak melihatmu. Tapi hamba melihat Gusti. Tapi kemana engkau? Hamba tidak kemana-mana. Bila tidak bepergian, memang kau tak pernah bicara dengan benar. Sudah tahu demikian, kenapa Gusti mengajak bicara juga? Kamu, kata sang Dewi sambil mencubit pipi Ogin dengan kemas. Aduh, sekali lagi, teriak Ogin. Apa? Kata hamba, sekali lagi, sebab sebentar lagi Gusti tak akan diperbolehkan mencubit pipi hamba. Siapa yang akan melarang? Hamba. Mengapa? Hamba takut dimarahi. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Gusti Amar Sakti tentu, jawab Ogin dengan melucunya. Wajah sang putri memerah seketika dan Ogin dipukulinya bertubi-tubi. Ogin, kenalkah engkau dengan ketiga utusan ini? Kan sama-sama pelayannya. Tentu saja hamba kenal. Selamat datang saudara Tandran, Masang, dan Layang. Terima kasih Ogin. Betahkah saudara tinggal di sini? Tidak. Mengapa? Putrinya bengal, kata si Ogin. Tapi mengapa diam saja di sini? Sebentar lagi aku menunggu hingga putri itu menikah. Kalau beliau sudah menikah, saya akan pergi. Sudahlah Tandran. Tak ada akhirnya bicara dengan orang ini. Beristirahatlah dahulu. Hamba pun akan beristirahat Gusti, kata Ogin. Awas. Ampun Gusti, kata Ogin sambil menjauh. Prabu Dharma Sakti masih tetap bingung memikirkan persoalan putrinya. Diajaknya Prameswari berunding, tapi tak menghasilkan apa-apa. Permeswari cenderung untuk mengabulkan keinginan putrinya, sedangkan Baginda tidak setuju. Baginda Mahrub itu sahabat kita. Apa jadinya jika putranya yang sudah kita terima tidak kita nikahkan? Betapa malunya kita. Benarlah sabda Raka Ratu. Bila beliau murka dan mempergunakan kekerasan, tamatlah riwayat negeri Mulkiah. Bila demikian, terserahlah pada kebijaksanaan Raka Ratu. Baiklah, akan Kanda pikirkan dahulu. Setelah perundingan itu selesai, Baginda menulis sepucuk surat buat Baginda Mahrub. Dalam surat itu, Baginda mengharapkan kedatangan Baginda Mahrub sekeluarga untuk menentukan hari pernikahan Pangeran Sabang dengan Dewi Bidayasari. Setelah selesai, diantarkanlah surat itu oleh seorang utusan. Legalah hati Baginda setelah mengambil keputusan itu. Cuma itulah yang semestinya ditempuh. Menurut pikiran Baginda,
Maka dipersiapkanlah segala perlengkapan untuk pesta perkawinan yang akan datang. Sibuklah penghuni istana Mulkiah. Dewi Bidayasari mengira bahwa ia akan dinikahkan dengan pujaan hatinya. Ia tampak gembira sekali, sedangkan Pangeran Sabang tak kurang-kurang gembiranya, sebab Baginda telah menjanjikan kepadanya bahwa ialah yang akan menjadi menantu Baginda. Dan Ogin pun mengetahui pula bahwa Baginda berniat mengambil Pangeran Sabang sebagai suami Dewi Bidayasari. Ketiga orang itu sama-sama gelisah menantikan hari perkawinan. Apalagi Ogin dan kakak-kakaknya, mereka cemas kalau Dewi Bidayasari sudah dinikahkan sebelum orang Malebah datang. Dalam saat-saat menanti itu, Ogin beserta kakak-kakaknya selalu menemani Dewi Bidayasari di Kaputren, siang atau malam. Bila sang Dewi sedang tiada, Ogin berunding dengan kakak-kakaknya mengenai hari pernikahan itu. Apa yang akan mereka lakukan telah mereka rencanakan sematang-matangnya. Dalam pada itu, Pangeran Sabang kian sering mengunjungi Dewi Bidayasari di Kaputren meskipun tak pernah dihiraukan. Pangeran Sabang merasa lebih berhak sebab Baginda telah memperbolehkan. Setiap kali ia datang, sindiran-sindiran tajam selalu terdengar dari mulut ketiga binatang itu. Mula-mula hal itu tidaklah dihiraukannya, tetapi karena selalu terdengar setiap kali ia datang, amarahnya tak dapat ditahan lagi. Meskipun demikian, sang pangeran tak dapat melampiaskan amarahnya sebab sang Dewi selalu melindungi ketiga binatang itu, dan tertawalah Ogin. Tertawa terkekeh-kekeh dibuat-buat sebagai laku mengejek, alangkah marahnya Pangeran Sabang. Apalagi ketika Pancatandran menyanyikan sebuah pantun menyindir-nyindir. Mendengar guntur di langit, biawak masuk ke lubang, mengharap burung di langit, tapi awak tak bisa terbang. Biar tengadah terus Tandran, kata sang Dewi sambil tersenyum. Pangeran Sabang kian marah mendengar Panji Masang menyambutnya. Buluh dan lumut, biji pepaya, palu godam, besi berani. Sungguh kusut pikiran saya, rindu dendam tak dilayani. Kasihan, seru Panji Layang. Kalau pepaya tumbuh di batu, ada kerani membawa besi. Kalau saya sungguh begitu, takkan berani memakan nasi. Diam kamu, bentak Pangeran Sabang. Kuputar nanti lehermu, kunyuk. Kata Ogin. Alangkah aneh, Puan kok merah, sayang dibuang ke tempat sunyi. Alangkah aneh, Tuan kok marah, melarang orang sedang menyanyi. Betul saja Ogin, kata sang Dewi. Kalau tahu besi berani, buang saja ke dekat bangsal. Kalau tahu tak dilayani, pulang saja ke tempat asal, kata Ogin pula. Ah, terlalu penghinaan itu. Pangeran Sabang benar-benar naik darah mendengar sindiran dan ejekan itu, dan ketika dijangkaunya sepotong kayu yang ada di dekatnya, Pancatandran menyanyi lagi setengah berteriak sambil mendekati. Kasihan orang rupawan, malunya tidak tertahan, akan marah takut dilawan, lain menangis perlahan-lahan. Seolah-olah orang kemasukan Pangeran Sabang memukulkan kayu yang dipegangnya dengan membabi buta. Oleh karena Pancatandran yang paling dekat, dialah yang terkena pukulan itu. Kera itu rubuh terkena pukulan yang hebat itu. Dewi Bidayasari terkejut melihatnya dan berteriak kepada Ogin. Tolonglah si Tandran, Ogin. Biarlah Gusti, jawab Ogin. Pangeran Sabang senang sekali melihat kera itu tidak berdaya. Ia pun berseru, ayo, tolong sahabatmu itu, orang hitam. Kukira punya kekuatan, kiranya tidak bertulang. Cih! Pangeran Sabang membungkuk akan meludahi tubuh Pancatandran yang terbaring tak berdaya, dan ketika itulah Tandran tiba-tiba bangkit sambil memukulkan ekornya yang panjang itu dengan sangat kerasnya, tepat mengenai wajah Pangeran Sabang. Pukulan itu lumayan kerasnya. Pangeran Sabang menutupi wajahnya, sedangkan dari hidungnya mengucur darah amat banyaknya. Ketiga binatang itu bersorak-sorak meneriaki lawannya. Ogin melirik ke arah Dewi Bidayasari yang terpaku karena herannya.
Dengan menahan rasa malu dan sakit yang tak terhingga, Pangeran Sabang terhuyung-huyung meninggalkan tempat itu. Langkahnya tak tetap lagi. Panji Masang mengiringi kepergian Pangeran Sabang dengan nyanyian pula. Gagak saja Vinentan awan, merpati gundul jatuh ke paya. Laga saja kayak pahlawan, sekali pukul tidak berdaya. Dan lagi-lagi Bidayasari tersenyum. Kau hebat, Tandran. Kau hebat. Aku kagum melihat kekuatanmu, katanya memuji. Mendengar pujian itu, Tandran sangat gembira. Ia ngak-ngak nguk-nguk sambil menggaruk-garuk. Itu hanya latihan saja, Gusti. Dalam perang sebenarnya pukulan seperti itu tak akan terpakai. Jadi mesti lebih keras dari itu. Bukan demikian, Gusti. Pukulan semacam itu tak mungkin hamba lakukan. Sebab dalam perang sebenarnya hamba biasa melarikan diri. Sang Dewi tersenyum mendengarnya. Begitu pula Tandran dan Layang. Hingga beberapa saat lamanya mereka bercakap-cakap membicarakan kejadian dengan Pangeran Sabang itu. Tiba-tiba Ogin tersentak dari duduknya seolah-olah ia teringat akan sesuatu. Ada apakah, Ogin? Sebenarnya sejak kemarin hamba bermaksud mohon izin dari Gusti. Hamba akan pulang dulu ke Karangsari. Apa perlunya? Sudah sangat lama hamba tidak pulang. Hamba sudah sangat kangen kepada mereka. Lagi pula orang tua hamba dapatlah diajak kemari agar dapat membantu-bantu mempersiapkan pesta pernikahan Gusti. Kalau demikian, baiklah. Kapan kau berangkat? Hamba akan berangkat sekarang juga. Pergilah, Ogin, tapi jangan terlalu lama kau di sana. Aku takut ada kejadian seperti tadi. Apa gunanya hamba lama-lama di sana, di tempat pesta? Tentu banyak makanan yang istimewa. Saya pergi dulu. Tandran, jagalah tuan kita baik-baik. Jangan dibiarkan nyamuk menggigit kulitnya. Percayalah kepada kami, asal jangan lupa membawa oleh-oleh dari kampung. Jangan khawatir, saya akan membawa sebuah sarang tawon. Ogin pergi meninggalkan Kaputren, tapi tidak pula ke Karangsari. Ia menuju ke negeri Malebah. Ia akan membicarakan perihal perkawinannya dengan Dewi Bidayasari. Pada suatu hari tibalah Baginda Mahrub di istana Mulkiah. Baginda disertai oleh Dewi Nurhayat dan Patih Jaka Budiman. Pengiringnya sangat banyak, semuanya membawa harta benda yang tidak ternilai harganya. Semuanya perlengkapan pengantin laki-laki dan barang perhiasan yang akan diberikan kepada pengantin perempuan. Baginda disambut oleh Prabu Dharma Sakti dengan penuh kehormatan. Betapa tidak, selain seorang raja besar, Baginda adalah bakal besan. Setelah tamu-tamu cukup beristirahat, diperkenalkanlah Dewi Bidayasari kepada bakal mertuanya. Baginda Mahrub mengangguk-angguk sambil tersenyum menyatakan persetujuannya. Begitu pula Dewi Nurhayat. Sehari itu berbincang-bincanglah tamu dan pribumi dengan asyiknya, penuh kelakar dan senda gurau, menandakan keakraban dan kegembiraan mereka. Senyum di kulum, tawa yang berderai-derai menyemarakan pertemuan kedua raja itu, sedangkan Dewi Nurhayat asyik pula bercakap-cakap dengan Dewi Arsabulan. Barulah pada malam harinya kedua raja itu mengadakan pertemuan khusus untuk membicarakan pernikahan putra-putrinya. Waktunya habis, pemirsa. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.